Namaku Maya, 29F. Aku sudah menikah dengan suamiku. Raka, 31M. Selama 5 tahun, kami punya seorang putra berusia 3 tahun yang sekolah di daycare dekat rumah. Hari itu, aku sedang menjemput anakku ketika aku melihat Raka sedang ngobrol dengan seorang wanita. Dari jauh, aku melihat mereka tertawa kecil. Wanita itu memperkenalkan diri sebagai Tanya, 26F. Seorang ibu tunggal yang baru saja bercerai. Beberapa hari kemudian, Raka bilang bahwa dia ingin mulai serius lari sore setiap jam ke-7. Katanya demi kesehatan. Demi stamina, aku tidak curiga sama sekali. Tapi lama-lama, aku sadar. Setiap kali dia pulang dari lari, dia tampak lebih bahagia. Seperti ada semangat baru yang berbeda. Suatu malam, aku bertanya, lari sama siapa? Dia menjawab agak cepat, sendiri kok. Kadang ada tetangga yang kebetulan lewat. Tapi entah kenapa, naluriku sebagai istri terasa aneh. Aku ingat wajah wanita bernama Tanya itu. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama di daycare itu, hidupku berjalan biasa saja di permukaan. Aku masih mengantar dan menjemput anak kami, masih bekerja dari rumah di sela-sela waktu, masih mengurus rumah tangga seperti biasanya. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa ada sesuatu yang bergeser. Aku perhatikan Raka suamiku mulai lebih rajin merawat diri. Sepatu olahraganya yang dulu hanya dipakai seminggu sekali kini selalu basah oleh keringat setiap malam. Dia membeli kaos lari baru, celana training baru, bahkan smartwatch yang bisa menghitung detak jantung dan jarak tempuh. Aku serius pengen sehat. Mei, katanya waktu paket smartwatch itu datang. Aku mengangguk, mencoba ikut senang. Toh siapa yang tak mau punya suami sehat, bugar, dan penuh energi. Tapi ada sesuatu di balik senyumannya yang terasa berbeda. Sampai suatu sore, aku sedang melipat baju-bajunya yang baru keluar dari mesin cuci. Tanganku merogoh saku celana olahraga yang biasa ia pakai. Saat itu aku menemukan secari kertas terlipat rapi. Aku hampir saja membuangnya. Tapi ada tinta hitam samar di ujung kertas. Aku buka perlahan. Tulisan tangannya jelas. Tanya 04X. Dadaku langsung sesak. Aku berdiri terpaku di ruang cuci. Kertas itu bergetar di tanganku. Nama itu kembali menyeruak Tanya. Wanita yang pernah kulihat di daycare. Wanita yang baru bercerai. Wanita yang sempat kutatap dari kejauhan ketika ia tertawa bersama suamiku. Tanganku gemetar, otakku berputar. Kenapa harus ada nomornya di saku celana Raka? Kalau memang hanya kenalan biasa, kenapa harus disimpan diam-diam? Kenapa tidak pernah sekalipun ia sebut padaku bahwa mereka bertukar nomor? Aku duduk di lantai, menahan napas yang terasa sesak di dada. Berbagai pikiran berkelebat. Mungkin itu hanya salah paham. Mungkin itu hanya urusan lari. Mungkin aku terlalu cemburuan. Tapi suara kecil dalam diriku berbisik. Tidak. Maya, ini bukan sekadar nomor. Ini pintu. Dan begitu pintu itu dibuka, sulit untuk ditutup lagi. Malamnya, aku menunggu dia pulang. Jam dinding menunjukkan jam 20:15. Lebih lama dari biasanya. Ketika pintu rumah terbuka, aku langsung mencium bau keringat bercampur parfum maskulin yang sama. Dia terlihat kelelahan, tapi wajahnya memancarkan kepuasan aneh seperti seseorang yang baru saja menikmati kebebasan. Aku tidak bisa menahan diri. Kenapa ada nomor Tanya di saku celanamu? Tanyaku, suara bergetar. Raka terdiam sejenak, matanya melebar. Lalu wajahnya berubah canggung. Dia tersenyum paksa, mencoba tenang. Oh itu, hahaha, nggak ada apa-apa. Mei, dia cuma kasih nomor buat koordinasi lari. Soalnya rutenya sama, lebih aman kalau bareng daripada sendiri. Kan, aku menatap matanya, ada keraguan di sana. Seperti seseorang yang sedang mencari alasan tercepat agar masalah segera berlalu. Aku ingin percaya, Tuhan tahu aku ingin sekali percaya. Tapi hatiku menolak. Aku tahu ada batas-batas yang sedang ia langgar. Karena aku tahu, mereka tidak hanya lari. Mereka berbicara, mereka bercanda, dan mungkin saling nyaman. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar, mendengar napasnya yang teratur. Di pikiranku, wajah Tanya muncul berulang-ulang. Senyumnya, matanya, caranya tertawa di daycare tempo hari. Lalu bayangan Raka di sampingnya, berlari bersama, bercakap-cakap sambil berkeringat, berhenti sejenak untuk minum, mungkin bahkan saling menyemangati dengan sentuhan kecil di bahu atau lengan. Aku menggigit bibir, menahan air mata. Aku mencoba meyakinkan diriku. Maya, jangan paranoid. Jangan ulangi luka lama. Ini hanya olahraga. Tapi tubuhku memberontak. Hatiku gelisah. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan lebih detail. Setiap ia pulang lari,
Aku tanyakan hal kecil. Tadi lari berapa kilometer? Ada siapa aja di rute? Kadang ia menjawab panjang. Kadang hanya singkat. Tapi setiap kali nama Tanya keluar dari mulutnya, entah kenapa ada jeda. Seolah-olah ia sedang memilih kata dengan hati-hati. Ada ketemu beberapa orang. Ya, si Tanya juga tadi ikut lari. Katanya suatu malam, sambil membuka sepatunya. Nada suaranya terlalu datar. Terlalu normal. Justru itu yang membuatku semakin curiga. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaanku, dengan anakku, dengan rutinitas rumah. Tapi pikiranku selalu kembali ke kertas kecil itu. Nomor telepon yang ia simpan tanpa sepengetahuanku. Sampai suatu sore, aku memberanikan diri membuka ponselnya ketika ia sedang mandi. Tanganku gemetar saat memasukkan pola kunci layar yang sudah kuhafal. Ku mulai dari aplikasi pesan singkat. Tidak ada. Ku cari di WhatsApp. Ada. Satu kontak bernama Tinggi dengan foto default abu-abu. Pesan terakhir. Tinggi. Jam 7 ya. Di taman biasa, Raka. Oke. Sampai ketemu. Tidak ada emoji. Tidak ada kata mesra. Tapi justru itu membuatku semakin sakit. Karena ini bukan sekadar iseng. Ini rutinitas. Ini komitmen. Aku menutup ponsel dengan tangan gemetar. Ada suara dalam diriku yang berkata, ini belum tentu selingkuh. Maya, mereka hanya lari bersama. Tapi ada suara lain yang lebih nyaring. Tapi kenapa diam-diam? Kenapa sembunyi-sembunyi? Malam itu, aku tidak tahan lagi. Aku mengajaknya bicara. Raka, aku lihat chat kamu dengan Tanya. Dia langsung menegakkan tubuh. Kamu buka HP aku? Aku menatapnya tajam. Kamu sembunyikan ini dariku. Kamu pikir aku tidak akan tahu? Dia menarik napas panjang, lalu berkata, Mei, kamu terlalu berpikir jauh. Aku cuma butuh teman lari. Aku tidak mau bikin kamu cemas. Makanya aku gak cerita banyak, tapi serius. Tidak ada apa-apa. Air mataku jatuh. Aku ingin percaya. Tapi hatiku menolak, karena aku tahu. Hubungan paling berbahaya bukan dimulai dari ranjang, tapi dari percakapan kecil yang membuat hati jadi nyaman. Hari-hari setelahnya penuh dengan konflik batin. Setiap kali ia berpakaian olahraga, aku merasa dadaku tertusuk. Setiap kali pintu rumah menutup di belakangnya, aku merasa ditinggalkan di dunia yang asing. Aku mulai membandingkan diriku dengan Tanya. Apakah dia lebih muda, lebih menarik, lebih bersemangat? Aku menatap cermin, melihat lingkar hitam di bawah mataku. Tubuh yang mulai lelah setelah mengurus rumah dan anak. Aku merasa kalah sebelum berperang. Aku mencoba menata hati. Maya, jangan paranoid. Aku berbisik lagi dan lagi. Tapi suara itu makin lama makin lemah. Karena setiap malam, saat Raka keluar rumah, aku tahu ada bagian dari hatinya yang ikut dibawa pergi. Sejak aku menemukan nomor Tanya, aku selalu mencoba menenangkan diriku sendiri. Tapi semakin hari, semakin banyak tanda yang sulit diabaikan. Raka kini hampir tak pernah absen lari sore. Bahkan kalau hujan deras, dia tetap keluar dengan alasan lari di bawah hujan itu menyegarkan. Aku hanya bisa berdiri di jendela, melihat punggungnya menjauh, lalu menatap jam. Awalnya ia pulang pukul 8 tepat, lalu bergeser jeti ke 8,3. Kadang sampai hampir 9 malam. Setiap kali aku tanya kenapa lama, jawabannya selalu sama. Tadi stretching lama. Mei, atau tadi ketemu tetangga, ngobrol sebentar. Aku ingin percaya. Tuhan tahu aku ingin sekali percaya. Tapi hatiku menolak. Suatu malam, anak kami yang polos tiba-tiba nyeletuk. Ayah sama tante Tanya tadi beli jus. Mah, aku langsung tercekat. Kamu lihat di mana? Temanku bilang. Dia juga lihat ayah sama Tanya. Malam itu, aku pura-pura tidur lebih awal. Tapi saat Raka masuk kamar, aku mendengar ponselnya berbunyi pelan. Suara notifikasi WhatsApp. Ia buru-buru mematikannya. Dalam gelap, aku menangkap cahaya layar yang hanya sempat menampilkan. Tinggi. Kecurigaanku makin menumpuk. Setiap kali Raka pergi lari, aku merasa ada bagian dari diriku yang ikut tercabut. Ia pergi dengan alasan kesehatan. Tapi pulangnya selalu membawa aroma kebohongan yang samar. Sesuatu yang tak bisa kutangkap dengan mata, tapi bisa kurasakan dengan hati. Malam itu, aku tak tahan lagi. Aku berbohong. Mengatakan ada pekerjaan lembur yang harus kuselesaikan. Sementara ia mengenakan sepatu olahraga dan kaos barunya. Aku menahan napas. Seolah-olah segalanya normal. Hati-hati ya. Jangan terlalu malam, kataku, sambil tersenyum kaku. Tenang aja, Mei, paling sejam. Jawabnya ringan. Begitu pintu rumah menutup, aku segera meraih kunci mobil. Mesinku hidupkan dengan pelan. Lampu kupadamkan, lalu aku mengikuti jejaknya dari kejauhan. Detak jantungku berpacu lebih cepat daripada jarum speedometer. Dari jauh,
Aku melihatnya berhenti di tikungan jalan. Dan benar saja, Tonnya sudah menunggu. Tubuhnya ramping. Wajahnya segar. Dengan rambut yang diikat ke belakang. Mereka menyapa satu sama lain, lalu mulai berlari berdampingan. Langkah mereka seirama. Tawa kecil sesekali terdengar bahkan dari kejauhan. Ada kebersamaan yang terlalu akrab untuk disebut sekadar teman lari. Aku menggenggam setir erat-erat. Dalam hati, aku masih berusaha menolak. Mungkin memang lebih aman kalau lari berdua. Mungkin hanya kebetulan. Tapi setengah jam kemudian, semua penyangkalan itu runtuh. Mereka berhenti di sebuah taman kecil yang hanya diterangi lampu jalan sama. Dari balik kemudi, aku bisa melihat jelas bagaimana mereka duduk bersebelahan di bangku kayu tua. Aku bisa melihat Raka mencondongkan tubuh, mendengarkan Tanya sambil tertawa kecil. Lalu Tanya menepuk bahunya. Ringan, tapi penuh makna. Dan saat itu juga, aku melihat bibir mereka bertemu. Tanganku langsung gemetar. Setir mobil nyaris terlepas dari genggamanku. Air mataku jatuh tanpa bisa kubendung. Rasanya seluruh dunia runtuh di hadapanku. Aku ingin keluar dari mobil. Aku ingin berteriak, menamparnya, memaki kebohongannya. Aku ingin berlari pulang sambil menangis sekencang-kencangnya. Tapi tubuhku membeku. Kakiku menolak bergerak. Mulutku terkunci rapat. Yang bisa kulakukan hanyalah menatap mereka dari kejauhan. Menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana orang yang selama ini kupanggil suami, yang selama ini kubelah, ternyata sedang memberikan hatinya pada orang lain. Beberapa menit kemudian, mereka berdiri. Dan yang membuat dadaku semakin hancur, bukan hanya ciuman itu, tapi langkah mereka berikutnya, berjalan lebih jauh ke arah yang gelap, ke sudut taman yang tidak terjangkau lampu jalan. Aku hampir pingsan di tempat. Malam itu, aku memilih pulang lebih dulu. Aku tidak sanggup melihat lebih jauh. Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah itu, dan mungkin aku tidak ingin tahu. Saat Raka masuk rumah, wajahnya tampak ceria. Keringat masih membasahi tubuhnya, tapi senyumnya berbeda seperti seseorang yang baru saja menemukan kebahagiaan rahasia. Aku pulang, Mei, katanya ringan, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aku pura-pura tertidur. Aku memalingkan wajahku ke arah lain, menutup mata rapat-rapat. Tapi dadaku seperti pecah berkeping-keping. Di dalam hatiku, aku berteriak, kenapa? Raka, kenapa harus dia? Kenapa harus di belakangku? Malam itu, aku menangis dalam diam. Bantal basah oleh air mata yang tidak bisa kutahan. Untuk pertama kalinya sejak kami menikah, aku merasa rumah ini bukan lagi tempatku. Aku hanya seorang tamu dalam kehidupan suamiku sendiri. Sejak malam di taman itu, hidupku berubah. Aku bukan lagi istri yang sama. Aku tidur di ranjang yang sama, makan di meja yang sama. Tapi aku merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Setiap kali Raka berbicara padaku, aku hanya mendengar gema kebohongan. Senyumannya yang dulu menenangkanku kini terasa seperti pisau yang menusuk hati. Tapi aku tetap diam. Aku tidak konfrontasi. Aku menyimpan semuanya. Mengapa? Karena aku takut. Aku takut kalau aku membuka mulut, segalanya akan runtuh. Aku takut anak kami kehilangan ayah. Aku takut dunia menilaiku gagal menjaga pernikahan. Jadi aku memilih untuk menjadi bisu. Pura-pura percaya. Hari-hari berganti bulan. Bulan berganti tahun. 5 tahun berjalan. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa mungkin ia sudah berubah. Bahwa perselingkuhan itu hanya sesaat. Bahwa Raka kini kembali menjadi suami yang kucintai. Tapi rasa curiga itu tak pernah mati. Ia hanya tertidur di dalam dadaku, menunggu saat untuk terbangun. Sampai suatu hari, rahasia itu akhirnya terkuak. Aku sedang menghadiri acara ulang tahun di daycare anak kami. Balon warna-warni, tawa anak-anak, kue besar di meja panjang. Semua tampak bahagia. Aku ikut tersenyum, mencoba melupakan masa lalu, hingga pandanganku jatuh pada seorang anak perempuan kecil. Rambutnya lurus sebahu, matanya bulat berkilau, pipinya merah merona. Ia berlari sambil tertawa lepas, lalu memeluk seorang wanita. Wanita itu, Tanya. Jantungku berdetak tak karuan. Aku menatap anak itu lebih lama, lebih dalam. Dan saat anak itu menoleh, matanya bertemu dengan mataku. Aku tercekat. Mata itu bukan sekadar mirip. Itu mata Raka. Aku hampir tidak bisa bernapas. Kakiku goyah. Aku harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh. Anak itu terlalu mirip. Senyumnya, cara dia mengerlingkan mata, bahkan cara dia mengernyitkan dahi ketika tertawa, semuanya adalah bayangan kecil dari suamiku. Aku ingin menjerit. Aku ingin menuduh Tonnya di depan semua orang. Tapi lidahku keluh. Dunia di sekelilingku berputar. Suara anak-anak berubah jadi dengungan yang memekakkan telinga. Malamnya aku menatap wajah Raka saat ia tidur.
Cahaya lampu malam membuat garis rahangnya terlihat jelas. Lelaki ini, lelaki yang setiap hari mengucapkan aku sayang kamu kepadaku, ternyata menyimpan rahasia sebesar itu. Air mataku menetes tanpa henti. Aku teringat malam-malam penuh kebohongan. Saat ia bilang lari sebentar, saat ia pulang dengan wajah puas, saat ia menatapku dengan mata seolah-olah tidak ada yang salah. Aku sadar, selama 5 tahun ini aku hidup dalam kebodohan. Aku membiarkan diriku dibodohi karena aku ingin percaya. Aku menutup mata terhadap kenyataan, karena aku lebih takut pada kebenaran daripada kebohongan. Hari-hari setelahnya penuh siksaan batin. Setiap kali aku melihat Raka bermain dengan anak kami, hatiku bertanya, apakah ia juga pernah bermain seperti ini dengan anak satunya? Apakah ia membagi kasih sayangnya, membagi waktunya, membagi hatinya? Aku merasa muak, tapi di saat yang sama, aku masih terikat pada janji pernikahan, terikat pada wajah polos anak kami, terikat pada rasa cinta yang masih tersisa meski sudah hancur. 5 tahun kebohongan, 5 tahun aku jadi boneka, 5 tahun aku memeluk suami yang diam-diam juga memeluk wanita lain di hatinya. Dan sekarang, rahasia itu sudah punya wujud nyata. Seorang anak perempuan berusia 4 tahun yang membawa separuh darahnya. Aku tahu aku tidak bisa lagi diam. Cepat atau lambat, aku harus membuka mulut, aku harus memilih. Bertahan dengan kebohongan, atau meninggalkan semua dan memulai hidup baru. Tapi malam itu, aku hanya bisa duduk di tepi ranjang, menatap Raka yang tertidur pulas. Suara napasnya tenang, seolah-olah dunia tidak sedang runtuh, dan aku berbisik lirih. Kenapa, Raka? Kenapa kamu tega menyiksa aku seperti ini? Aku tidak bisa lagi menahan semua ini. 5 tahun aku hidup dalam bayangan rahasia. 5 tahun aku menutup mata demi keluarga. Tapi setelah melihat anak itu, setelah aku sadar wajahnya begitu mirip Raka, aku tahu waktuku untuk diam sudah habis. Malam itu, aku duduk di ruang tamu. Lampu kupadamkan. Hanya cahaya redup dari luar yang menembus jendela. Tanganku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu sebentar lagi hidupku akan berubah selamanya. Pukul 9 malam. Pintu terbuka. Raka pulang dari larinya dengan kaos basah oleh keringat. Ia tampak lelah, tapi wajahnya memancarkan kepuasan yang membuat perutku mual. "Mei, kamu belum tidur?" Tanyanya ringan sambil meletakkan tas kecilnya. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya. Tatapanku begitu lama hingga akhirnya ia gelisah. "Ada apa? Kok lihat aku gitu?" Aku menarik napas dalam-dalam. Suaraku bergetar. "Tapi jelas, aku tahu anak itu milikmu." Raka, wajahnya langsung pucat. Bibirnya bergetar. Matanya melebar seolah dunia berhenti. "Ah, anak siapa?" Katanya terbata. "Jangan pura-pura." Suaraku meninggi. "Anak kan ya? Anak itu punya matamu, senyummu. Bahkan caranya tertawa sama persis dengan kamu. Kamu pikir aku tidak bisa melihat? 5 tahun. Raka, 5 tahun kamu menipu aku." Ia terdiam. Sunyi menyelimuti ruangan. Hanya terdengar detak jam dinding. Lalu ia menunduk, menutupi wajah dengan kedua tangannya. "Mei, aku minta maaf." Kata-kata itu menusuk jantungku. Minta maaf, itu saja. Setelah 5 tahun kau hidup dengan dua wajah. Setelah kau pulang ke rumah ini setiap malam, tidur di sebelahku. Tapi ternyata ada keluarga lain yang kau sembunyikan. Air mataku jatuh deras. Tanganku bergetar. Aku ingin menamparnya, tapi tubuhku lemah. Raka mencoba mendekat. "Itu hanya terjadi sekali. Mei, aku gak bermaksud sampai sejauh itu. Aku salah. Aku bodoh. Aku takut kehilanganmu. Makanya aku diam." Aku menepis tangannya. "Sekali, kalau sekali, kenapa sampai ada anak? Kalau sekali, kenapa kamu terus sembunyi 5 tahun? Jangan rendahkan aku dengan kebohongan baru." Suara pecah dari tenggorokanku. Tangis dan amarah bercampur jadi satu. "Selama ini aku percaya sama kamu, Raka. Aku bela kamu di depan semua orang. Aku tutup mata meski hatiku bilang ada yang salah. Dan kamu balas dengan ini, dengan menghancurkan hidupku." Dia terisak. "Untuk pertama kalinya aku melihat suamiku menangis. Aku salah, Mei, tapi aku masih cinta kamu. Aku masih cinta keluarga kita. Aku gak mau kehilangan kamu." Aku tertawa getir, penuh luka. "Cinta? Apa arti cinta kalau kamu bisa tidur dengan wanita lain? Apa arti cinta kalau ada anak lain yang lahir dari pengkhianatanmu? Jangan sebut itu cinta, Raka. Itu nafsu, itu kebohongan." Ruangan terasa sempit. Udara menyesakkan dada. Aku berdiri, menatapnya untuk terakhir kalinya malam itu. "Kamu sudah menghancurkan aku. Aku tidak tahu apa aku bisa memaafkan. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi wanita bodoh lagi.
Aku berjalan ke kamar, meninggalkannya terpuruk di ruang tamu. Aku bisa mendengar isaknya, tapi aku tidak lagi peduli. Malam itu, aku sadar, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dan kebohongan yang ia sembunyikan selama 5 tahun kini sudah terungkap. Tidak ada jalan kembali. Pagi setelah pengakuan itu, rumah kami terasa asing. Tidak ada bau kopi. Tidak ada gumaman radio. Hanya bunyi detik jam dinding yang seperti mengetuk-ngetuk luka di dadaku. Raka duduk di meja makan, menunduk. Aku berdiri agak jauh, memegang cangkir kosong yang sejak tadi tak tersentuh. Kami hanya saling diam. Seperti dua orang asing yang kebetulan terjebak di alamat yang sama. Aku akan jelaskan semuanya ke keluargamu. Ke keluargaku. Ucapnya lirih. Aku tidak butuh pidato. Rak, jawabku pelan. Aku butuh kejujuran yang seharusnya kamu berikan 5 tahun lalu. Ia mengangguk. Tapi matanya tetap mencari-cari alasan untuk menyelamatkan sesuatu yang sudah karam. Aku melangkah ke kamar, membuka lemari, dan mulai menurunkan koper. Tanganku tidak gemetar lagi. Ada keheningan dalam keputusanku, hening yang anehnya menenangkan. Aku menurunkan bingkai foto pernikahan kami dari dinding. Gaun putih, senyum lebar, janji-janji yang dulu terasa suci. Rasanya seperti menatap hantu yang akhirnya berani kukatakan, sudah cukup, anak kami masih tidur. Aku duduk di tepi ranjang kecilnya, mengelus rambutnya yang hangat. Maafkan ibu, bisikku. Ibu ingin kamu besar dalam rumah yang jujur, meski mungkin tidak lagi utuh. Di ruang tamu, Raka menatapku menutup koper. Kamu mau kemana? Aku butuh jarak. Sebulan. Napasku dalam. Kamu akan mengurus tes DNA, pengaturan keuangan, dan yang paling penting pengakuan. Pada semua orang, termasuk pada anak itu. Aku tidak akan menjadi selimut untuk kebohongan yang kamu jahit sendiri. Mei, kita bisa terapi. Kita bisa banyak hal kalau kamu memilih jujur sejak awal. Aku melepas cincin dari jariku, meletakkannya di atas meja. Bunyi ting kecilnya seperti palu sidang. Ini bukan ancaman. Ini syarat minimum kalau kamu mau bicara tentang masa depan. Ia menutup wajah dengan telapak tangan. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa kasihan. Bukan karena hatiku batu, tapi karena akhirnya aku memilih diriku sendiri. Siang itu aku mengepak baju secukupnya, beberapa buku, boneka favorit anakku, dan salinan dokumen. Aku menaruh kunci cadangan di pot kecil samping pintu. Mata kami bertemu sesaat. Tidak ada pelukan, tidak ada salam perpisahan. Hanya sepasang manusia yang tahu sesuatu sudah selesai. Di mobil, aku menatap kaca spion. Rumah itu mengecil, lalu hilang di tikungan. Aneh, tak ada histeria, tak ada pingsan seperti di drama-drama. Yang ada justru rasa damai yang asing. Luka masih nyeri, tapi arahnya jelas. Keluar dari lingkaran yang memenjarakan. Aku menyewa unit kecil bulanan tidak jauh dari sekolah anak. Malam pertama, apartemen itu sunyi. Aku menulis di catatan ponsel. Besok, pengacara. Lusa, konselor keluarga. Setiap hari, jujur pada diri sendiri. Sederhana, tapi bagiku ini peta untuk bertahan hidup. Sekitar pukul 9, ponsel bergetar. Pesan dari nomor tak bernama. Maya, ini Tanya. Aku dengar kamu sudah tahu. Aku minta maaf. Bolehkah kita bertemu? Ada hal penting tentang Raka yang harus kamu dengar dari aku langsung. Kukunci layar. Kututup mata. Ada amarah yang ingin meledak, tapi juga rasa penasaran yang menyeret-nyeretku ke tepi jurang. Hal penting apalagi? Bukankah kebenaran sudah cukup menghancurkan? Aku bangkit, meneguk air. Kutaruh ponsel di meja, berusaha tidak tergoda. Namun beberapa menit kemudian, notifikasi lain masuk, kali ini dari Raka. Aku akan bicara ke semua orang. Aku akan tanggung jawab. Tolong jangan ketemu Tanya dulu sebelum aku menjelaskan semuanya padamu. Aku menatap dua pesan itu, seperti menatap dua pintu yang mengarah ke labirin berbeda. Mungkin salah satunya menyimpan jawaban. Mungkin keduanya hanya menawarkan luka baru. Kutarik napas panjang. Di luar jendela, lampu jalan memantulkan cahaya kuning ke dinding. Aku mengangkat ponsel, mengetik balasan untuk keduanya, lalu kuhapus. Kutulis lagi. Kuhapus lagi. Pada akhirnya, kuketik satu kalimat pada diriku sendiri, di catatan yang sama. Keberanian bukan tentang menabrak badai, tapi tentang memilih arah saat semua kompas rusak. Aku mematikan lampu. Dalam gelap, aku memeluk anakku yang mulai gelisah dalam tidur. Kita baik-baik saja, bisikku, lebih untuk menenangkan diriku daripada dirinya. Kita akan mulai lagi, dari awal tanpa kebohongan. Di ambang tidur, ponsel bergetar sekali lagi. Voicemail masuk, dari suara perempuan yang tak asing. Aku tidak membukanya malam itu. Esok pagi, ketika matahari menyelinap lewat tirai tipis,
Aku sudah berpakaian rapi, kopi pahit di tangan, keberanian di dada. Aku menekan play. Suara di seberang bergetar namun tegas. Maya, tolong dengarkan sampai selesai. Raka tidak hanya berbohong padamu, dia juga berbohong padaku. Tentang lebih dari satu hal. Aku berhenti bernapas. Disinilah. Mungkin akhir dari segalanya atau awal dari kebenaran yang lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Aku menemuinya di kafe kecil dekat daycare. Tanya datang tanpa rias. Hanya membawa 2 amplop kusut. Dengar aku dulu. Katanya, ia mengeluarkan lembar laboratorium. Hasil DNA bertanggal setahun lalu 99. 9% Raka adalah ayah. Amplop kedua berisi foto cincin dan tangkapan layar pesan. Tunggu sampai Januari ini. Aku pasti keluar dari rumah. Pesan yang sama persis dengan tanggal dan jam berbeda. Satu untukku, satu untuknya. Pintu kafe berderit. Raka berdiri di sana basah oleh gerimis, mata panik. Maya, jangan percaya. Aku meletakkan 2 amplop di atas meja, lalu mengeluarkan amplop ketiga, surat mediasi, pembekuan rekening bersama, dan jadwal pertemuan pengacara. Tidak ada lagi jangan percaya. Ada dokumen, ada tanggal, ada bukti. Kataku, mulai hari ini, semua jujur di pengadilan. Tanya menggigit bibir, lalu menambahkan pelan. Ada satu lagi. Ia menyerahkan formulir polis asuransi anaknya. Nama penanggung tertera. Aku Maya. Tanggalnya 2 tahun lalu. Dia bilang ini cuma teknis biar klaim mudah. Ujar Tanya. Darahku membeku. Kau pakai namaku tanpa izin. Wajah Raka rubuh. Aku takut semuanya runtuh. Aku cuma benar. Potongku. Semua memang runtuh. Tapi bukan karena kebenaran, karena kebohongan. Di luar, hujan turun deras. Suara sirine ambulan melintas, seolah menertawakan ketergesaan semua janji. Aku menyentuh cincin di saku benda kecil yang dulu berarti rumah. Kutaruh di atas amplop DNA. Ini milik masa lalu. Kataku, Raka berlutut. Maya, beri aku satu kesempatan demi anak kita. Aku berdiri, menatap lurus. Kesempatan terakhir sudah kau pakai untuk berbohong. Saat aku melangkah pergi, ponselku bergetar. Email masuk dari kantor pengacara. Konfirmasi laporan pemalsuan data telah diterima. Aku menatap hujan. Menarik napas panjang. Ini bukan akhir yang kuinginkan. Tapi untuk pertama kalinya, aku yakin. Ini awal dari hidupku yang jujur tanpa dia. Aschat.